Lalu kemudian setelah ada ilmunya, kita harus disiplin terhadap menerapkan ilmu. Keilmuan tadi. Nah, ketika disiplin, yang ketiga fokus. Ya kan? Jadi kalau misalnya tanpa disiplin, jadi Agim bilang itu di belakangnya orang sukses pasti ada disiplin. Baik waktu, ya, baik misalkan manajemennya gitu, pasti ada disiplin di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Topan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Topan? Alhamdulillah sehat Pak. Pendidik. Saya melihat ya bahwa mindset masyarakat, terutama pemuda lah, anak muda, jadi masih melihat bahwa pertanian itu dunia yang tidak meyakinkan. Yang kalau bahasa ini masa depannya suram di pertanian, padahal dengan berbagai teknologi yang sudah berkembang saat ini, banyak loh ya yang cepat sukses di dunia pertanian. Yang penting mungkin kata kuncinya fokus saja. Mungkin mereka beranggapan orang anak muda itu ya masih melihat ke pertanian yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu gitu ya. Iya. Bukan dengan melihat dengan sekarang dengan perkembangan teknologi yang lain. Aset tingginya. Aset. Kalau ya bisa sekarang mama gitu. Tahun betul. Oh, beras ayah. Sekarang luar biasa. Ayo, itu Ustaz. Beras. Apanya? Songkong. Nuhun. Ayo sana. Mana? Ayo nih. Naik sekarang. Oh, itu. Aduh, repotin nih. Ditaruh dulu. Jaya. Sedikit. Ketika kita sudah terjun di dunia pertanian tapi tidak berkembang, tidak menjadikan kita lebih sejahtera, berarti ada yang salah dalam menjalankan pertanian kita. Nah, salah satunya adalah bahwa masih menganggap bahwa dunia pertanian itu adalah sebagai budaya, warisan atau misalkan melihat tetangganya nanam padi, ikut nanam padi. Lalu kemudian sekarang yang ramai porang, ketika tetangganya nanam porang, ikut porang. Tapi dia tidak mempelajari ilmunya seperti apa, pasarnya seperti apa gitu ya. Lalu kemudian produk turunannya nanti seperti apa. Gitu. Gimana tuh Kang Topan sampai bisa mengajak para anak-anak muda, terus petani kolonial berubah ke milenial gitu. Seperti apa itu teknik strateginya? Yang pertama kita harus tunjukkan bukti, contoh bahwa kita sudah melakukan hal tersebut sehingga kita bisa meningkatkan hasil. Lalu kemudian mindsetnya, nah kita sampaikan bahwa sekarang itu bukan lagi agriculture, tapi sudah agribisnis. Begitu, berarti kalau dulu kan pertanian itu dianggapnya ya budaya, asal menghasilkan, buat dimakan sendiri. Betul, selesai. Tapi kalau Kang Topan khususnya bisnis juga kan? Kalau sekarang bagaimana caranya ketika kita menggeluti pertanian itu sebagai ladang usaha, ladang bisnis. Karena tidak kita sadari bahwa ketika kita berusaha pertanian, kita sudah mengeluarkan uang di awal untuk budidaya, modal. Lalu kemudian di akhir pun seharusnya kita berpikir bahwa kita akan menghasilkan uang juga. Nah, itu namanya usaha. Jadi di awal kita melakukan modal, uang, di akhir kita menghasilkan uang atau keuntungan, ya kan, pendapatan. Nah, kalau sudah begitu, kan nanti dihitung tuh. Misalkan untuk padi nih, pengolahan lahan,
bibitnya, pestisidanya dan sebagainya dihitung. Ketika ini tidak menguntungkan, evaluasinya apa? Tapi kalau misalnya sudah menguntungkan, berarti tinggal meningkatkan seperti apa. Ini yang rawatnya adalah relatif ibu-ibu. Karena memberdayakan ibu-ibu supaya tahu bagaimana caranya berusaha tani. Nanti kan dibawa ke rumahnya masing-masing. Ya, petani milenial muda, kaum muda diajak gitu kan. Nah, kemudian hasilnya pun kan berbeda dengan tadi yang lainnya gitu. Ini apakah pengaruh memang dari pengolahan lahannya bagaimana, kemudian pupuknya yang digunakan emang sama saja atau berbeda, itu kan juga mempengaruhi ke pertanian tadi ya hasilnya kan. Karena anggaplah yang dulu zamannya yang masih yang penting menghasilkan untuk dimakan saja. Kalau Kang Topan kan untuk bisnis tadi kan katanya. Nah ini pupuknya, pengolahan lahannya itu apakah secara milenial pun berbeda dengan tadi dianggap Kang Topan zaman kolonial gitu? Memang agak berbeda Pak Ridik. Jadi yang pertama mulai dari awal ya sampai dengan panen itu berbeda sistem yang kita rata-rata ya. Dari segi pengolahan lahan, banyak petani yang ngolah lahan itu asal di traktor. Nah, lalu kemudian dia tidak diberikan perlakuan lain. Nah, kalau saya, jadi sebelum di traktor itu wajib diberikan pupuk kandang. Minimal satu petak itu ya 10 karung. Berarti itu perbedaannya tuh satunya. Biasanya kan kalau udah di traktor udah gitu kan. Nah, jadi tidak ada pupuk dasar. Nah, pupuk dasar. Nah, itu perlakuan yang berbeda. Makanya ketika kita sudah tanam, nih, kita harus stok yang namanya pupuk kandang. Karena apa? Karena pupuk kandang itu dia butuh waktu ya minimal sebulan. Bagusnya ya sampai 4 bulan untuk bisa digunakan sebagai pupuk dasar. Lalu kemudian kita juga di bibit ini tidak menggunakan bibit yang sudah ditanam karena rentan. Yang pertama rentan daripada kita tidak tahu kan penyakit yang sudah menyerang tanaman padi kita di masa tanam sebelumnya, lalu kemudian masa dormansi daripada benih tersebut sehingga dia siap digunakan. Yang ketiga label, dia itu bersertifikat enggak gitu. Karena kadang-kadang kan asal. Jadi kalau saya bisa selalu menggunakan bahwa benih yang bersertifikat, ya, bersertifikat unggul lah. Di perawatan pun, kita bukan menggunakan pestisida setelah ada penyakit atau hama, tapi kita merekomendasikan untuk sebelum adanya serangan hama dan penyakit itu kita sudah menggunakan pestisida sehingga pencegahannya sifatnya itu bisa dilakukan. Sudah greenhouse, sudah masuk. Ini apa? Ini cabai. Ini cabai, ini tomat. Ini apa namanya? Kembang kol. Kembang kol ya. Tapi banyak ini sekarang di sana juga saya sering lihat sekarang banyak yang orang pagi. Cuma memang ini sebenarnya percobaan karena memang di daerah dataran rendah bisa nggak, ternyata bisa ya, kurang bagus. tapi bisa tapi kurang bagus ya. Apa ini greenhouse ini fungsi utamanya buat apa? Pertama dia sebagai rumah bibit. Rumah bibit itu semua yang ada ditanam di sekitar rumah itu bibitnya dari sini. Bibitnya dari, walaupun yang dibawa oleh ibu-ibu juga dari sini bibitnya. Jadi ini rumah bibit. Ini kan kemarin kita ada yang pakai kayu di bibitannya, ada pakai ini. Nah, ini namanya pencuk. Pakai daun pisang. Daun pisang. Daun pisang. Ada juga yang pakai tray. Alat semai namanya tray. Ini isinya 110 bang. Jadi
Kalau ini kan agak ada proses lagi. Ada proses lagi. Kalau ini sudah tinggal masukin tanah. pakai teknologi coy. Tinggal Manual. manual. Tapi kira-kira yang bagusan pakai yang ini apa yang Semuanya bagus. sama? Sama aja bagus. Cuman kalau ini itu lebih efektif aja. Cepat lagi dan sama aja juga kan. Lebih efektif. Lebih cepat. Kalau ini efisien, jadi nggak perlu beli. Oh iya. Mudahnya aja ya. Bikin, ya di sisa-sisa bangunan, daun pisang juga melimpah. Ya ini greenhouse ini umur 5 tahun masih tahan si UV. Bukan plastik biasa di pasar ya, dia ada khusus untuk ini. UV, ultraviolet. Nah, ini kan biasanya ditutup oleh plastik putih. Oh ini mah pakai parana. Emang fungsinya gimana sih? Sebenarnya yang bagusnya seperti ini Pak. Jadi kan fungsi daripada greenhouse itu adalah bagaimana dia bisa menaungi tanaman yang kecil. Tanaman yang kecil untuk rumah bibit khususnya ya. Kalau kemudian tapi masih ada udara. Nah, lalu kemudian dia juga menghalang hama. Jadi pakai panganet juga cukup. Terus yang mahal-mahal, ada yang mahal namanya screen net. Ya screen net lebih mahal. Kalau pakai semua pakai plastik pengkap. Jadi screen net namanya. Ada yang paling bagus screen net, cuman lihat dari efisiensinya pakai panganet juga bisa karena fungsinya hanya tadi itu yang untuk sini. Kecuali kita pakai greenhouse-nya greenhouse produksi. Kalau greenhouse produksi seperti saya di Jepang itu kan panjangnya aja misalkan sampai 40 meter. Lebarnya di 8, ada yang 10 meter, 10 misalkan atau 8 ke 60 atau misalkan 10 ke 60. Jadi dia buat produksi. Nah pinggirnya itu tetap dipakai disengaja dibuka, cuman pakai screen net itu mahal. Kalau boleh tahu ini bikin greenhouse yang ini kira-kira butuh biaya berapa? Dia yang ke 6 sampai 7 juta kalau kita terima jadi. Bikin dari bambu aja yo. Untuk pemula. Pakai bambu, nah lebih efisien lah, lebih murah. Di rumah memang usianya ya Iya. lama. Iya. Kalau ini kan lama. Nah, kalau mau dimakan juga nggak kayak juga nggak mau. Iya. Jadi Juga banyak ringan. Sebenarnya sih kalau untuk anak sekolah saya pikir sih kalau bikin sendiri bisa murah juga, karena kan yang mengerjakan langsung siswa kan. Iya. Kalau ini kan ada tim khusus, tinggal nyontok yang sudah ada. oh ya, dalam pemupukan ini kira-kira pupuk apa aja sih jenisnya? Pertama organik, kita pakai kotoran kambing, Oh tetap pakai yang organik juga. terus pakai kotoran sapi. Karena kotoran kambing agak susah ngumpulinnya, kalau sapi kan sudah banyak, tinggal ini angkut. Pakai ini juga, pakai pupuk anorganik, kayak NPK, mutiara gitu. Terus misalnya kalau pembibitan kayak gini ya, kalau tidak pakai greenhouse itu apa sih kendalanya gitu? Misalnya kalau nggak pakai greenhouse, kekurangan. Kalau sebenarnya kalau pakai greenhouse dia kan lebih tahan lama ya, dan bisa dipakai beberapa kali. Kalau yang biasanya para petani itu bikin asal pakai meralak tuh nggak, daun kelapa. Jadi dia taruh di bawah, terus atasnya pakai daun kelapa rata-rata. Kalau di ini itu kan berarti kan cuma sekali pakai ya. Kalau greenhouse itu yang kedua dia hama. Iya. Itu bisa dari hama ya? lindung. Sebagai apa ya, sama petani bagi yang mau memulai ataupun yang sudah berjalan, inti daripada pertanian adalah fokus.
Lalu kemudian nanti sebelum fokus ya disiplin, sebelum disiplin ya kita harus mengetahui ilmunya. Jadi ilmunya disiplin fokus. Jadi tiga poin tadi dipegang, insya Allah sukses. Lalu kemudian saya menyarankan ya minimalnya kita tanam untuk kebutuhan sendiri. Minimal ya. Ya minimal. Misalkan di poli B. Ya syukur-syukur sekarang petani banyak pasarnya, terutama di daerah kita ini untuk produksi tanaman kayak terpanjang, terong, timun, ya, cabai itu sangat mendukung. Jadi tinggal kita milih mana nih yang sesuai dengan pasar. Petani muda, maju, mandiri, modern. Saya apapun bidang saya nanti, misalkan saya bergaul dengan Karang Taruna. Karang Taruna kan kepemudaan. Saya pasti mengarahkan ke pertanian. Saya bergabung dengan ibu-ibu nih, saya mengarahkan ke pertanian. Saya di dunia pendidikan ngajar, pasti saya arahkan ke pertanian. Jiwanya memang sudah ke pertanian, jadi nggak bisa diganggu-gugat ya. Ya, lagi berusaha lah ke situ. Karena butuh orang fokus ke pertanian gitu. Jadi walaupun memang ibaratnya kita jadi kompor lah ya. Misalkan di Karang Taruna jadi kompor, di ibu-ibu jadi kompor. Kita pribadi misalkan nanam ya untuk kebutuhan kita pribadi. Lalu kemudian makanya saya di rumah juga menyediakan sarana ya. Sarana untuk pertanian yang lebih efektif, efisien gitu. Sehingga bisa meningkatkan hasil produksi.